Jadi saya mau benerin. Ini gara-gara siapa ini yang ceramah kayak begitu? Saya kagak ngerti. Ini ngaji ini biar pikirannya bener, kosong ini ilmunya, kosongin ya. Kosongin dadanya, kosong. Jadi yang kemarin-kemarin buang dulu. Biar saya ngisinya gampang. Di dunia berapa rahmatnya? Di akhirat dibagi di dunia 1 juta. Ada teman bagi 99 juta. Milih mana? Jadi milih hidup, milih mati. Nih, milih hidup, milih mati. Jadi saya mau tanya ibu nih, ama mati berani apa takut? Saya tanya yang jujur, berani apa takut? Takut. Yang takut tuh ama mati enggak? Yang berani ama mati enggak? Jadi ibu ini ama mati berani apa takut? Loh, berani apa takut? Takut mati juga. Berani? Lah, kenapa ibu enggak rubah mindsetnya biar berani? Kenapa? Ini gara-gara ada yang racunin nih. Begitu saya mau benerin racunnya nih, saya benerin. Begitu, saya benerin. Semalam saya habis kajian, saya jelasin sama orang-orang tentang Rasulullah SAW. Malam orang baru melotot semalam. Gitu. Saya mau rubah, saya dongengin yang semalam. Jadi orang tuh masuk surga nih, masuk surga. Itu orang kaya sama orang miskin. Duluan mana masuk surganya? Orang tuh, siapa yang ngajarin itu tuh? Bingung. Jadi masuk surga tuh duluan orang kaya dan orang miskin? Miskin, baik. Itu saya ikut sama ibu. Duluan orang miskin, baik. Ibu ini nih, jawabnya yang jujur. Belakang ini telinga saya ada kurang dengar masalahnya. Jadi yang kencang jawabannya. Jadi ibu nih pengennya masuk surganya duluan apa belakangan? Duluan. Jadi pengen kaya, pengen miskin? Pengen kaya, pengen miskin? Jadi pengen surganya duluan apa belakangan? Kagak nemu. Ini salah. Jadi saya mau benerin. Ini gara-gara siapa ini yang ceramah kayak begitu? Saya kagak ngerti. Ini ngaji ini biar pikirannya bener, kosong ini ilmunya, kosongin ya. Kosongin dadanya, kosong. Jadi yang kemarin-kemarin buang dulu. Biar saya ngisinya gampang. Nabi dulu. Nabi itu kira-kira orang kaya, orang miskin? Miskin. Baik. Saya mau dongengin. Nabi itu orang miskin. Saya mau dongengin. Dari ngikutin ibu aja saya ya. Ngikutin ibu. Saya nggak mau ikutin ilmu, ngikutin ibu. Saya dongengin. Nabi satu hari didatengin orang. Dia di kepala kampung dah gitu. Datang gitu. Kata dia, saya ini di kampung dihormati sama orang. Dihormati karena saya ini pimpinan Kristen. Dulunya gitu, sebelum Islam. Saya ini dihormati. Cuman gara-gara saya Islam, link usaha saya ditutup semuanya. Jadi miskin gitu. Jadi dia ngadu sama Nabi, bagi dong ya Rasulullah, bagi. Lalu nih biar ibu tahu nih, saya mau ngebenerin mindset. Lalu Nabi kasih dia, hadis yang sahih, kasih dia 100.000 ekor kambing.
100.000 ekor kambing. Kasih dia. Ampe dia bilang di kampungnya, ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan a'ta aman la yakhshal iqtar. Masyarakatku, ayo pada masuk Islam. Muhammad itu ngasih orang yang gak takut miskin. 100.000 ekor. Wis kita pakai big sale. Harga murah. 1 ekor 1 juta. Berapa tuh dapat duitnya dia? Dibagi sama Nabi. Berapa? 100.000 ekor. Berapa? Hah? 100 juta? Hah? 1 M? Nih dengerin, ibu pakai HP dah, dihitung. Hitung pakai HP. Biar ibunya jangan salah jawab. Tulis di HP. 1 juta dikali 100.000 tulis. Iya, coba HP-nya mainin. Kan ada yang dagang nih. Biar ngerti. Lagi 1 juta doang nih. Iya, 1 juta kali 100.000. Berapa? Tuh, ngerti. 100. Nabi sedekah sama 1 orang 100 miliar. Nih saya mau dongeng nama ibu. Saya ulang pertanyaan saya. Nabi itu orang miskin, orang kaya? Biar ibu bener. Nabi itu orang miskin, orang kaya? Lah tadi bilang miskin. Iya, makanya saya mau benerin otaknya. Saya benerin. Begitu. Jadi Nabi itu orang miskin, orang kaya? Hah? Dari mana taunya? Hah? Hah? Tuh ngasih aja. Iya, 100.000 ekor, bukan 100 ekor. 100.000 ekor. Itu kalau 1 juta 100 miliar. Kalau 3 juta udah baca. Itu Nabi sedekah 1. Nih, saya cerita 2 aja, nggak banyak. 2, karena memang yang menang nomor 2 Pilpres juga. Nih, data-data agama. Nabi ngorban 100 ekor unta. Sekali motong. Sekali Idul Adha. 2 ekor dipotong sama tangan Nabi. 98 Ali bin Abi Thalib yang motong. 100 ekor. Nih yang ngaji nih. Pernah nggak ngorban? Nggak usah unta, kambing aja. 100 ekor. Pernah nggak? Hah? Belum? Gitu. Ada nggak rencana besok nih mau begitu? Oh nggak ada. Oh nggak ada. Itu Nabi itu orang kaya, orang miskin? Orang kaya, orang miskin? Nah, biar saya benerin otaknya. Begitu. Nabi orang kaya, orang miskin? Kaya, baik. Taruh di otak. Jadi orang kaya tuh sama orang miskin masuk surganya duluan mana? Hah? Baik. Hah? Yang masuk surga duluan orang miskin. Jadi nih ibu nih pengen masuk surga duluan apa belakangan? Saya mau tanya. Jawab aja. Duluan. Jadi pengen kaya, pengen miskin? Ini bagaimana? Enggak ketemu. Apanya? Dari mana data itu? Enggak ada hisab apa-apa. Itu kira-kira masjid itu yang bangun orang miskin, orang kaya? Yang nyantunin yatim itu orang miskin, orang kaya? Orang kaya. Yang bantuin bangun pondok orang miskin, orang kaya? Jadi orang kaya belakangan apa duluan? Duluan. Siapa yang nyuci otak ibu-ibu? Itu nggak benar. Saya lagi benerin nih otaknya. Makanya bagaimana ibu? Kata ibu yang masuk surga duluan orang miskin. Tapi ketika saya tanya, ibu pengen masuk surga duluan?
Mau, tapi pengen miskin dan kaya nggak mau, ini bagaimana? Itu berarti ada yang miring. Cuman nggak begini doang nih. Iya, ini malam saya dongengin orang ngangguk-ngangguk. Malam saya lagi ngerapin otak orang. Karena siapa itu yang naruh itu di otaknya? Saya nggak paham. Nggak paham. Jadi Nabi orang kaya orang miskin? Orang kaya. Jadi pengen kaya pengen miskin? Ah iya baik. Ibadah yang benar, doain anak-anaknya bersubur. Zikir itu ibu karena udah senja bisa anak-anaknya bakal subur, itu urusan Allah. Yang penting ibu jangan tinggal ibadah ya. Jangan tinggal ibadah yang paling tinggi dari zaman adalah baca sholawat. Udah paling tinggi, nggak ada lagi. Paling tinggi. Udah apa aja yang bisa. Begitu, yang bisa. Kalau ibu jangan protes saya, sebab yang protes saya banyak saya ajarin amalannya. Ngapain baca sholawat Muhammad? Nggak ada Sayyidina, nggak ada wala Ali, nggak ada ini. Ya udah kalau ibu enggak mau itu, ibu baca sholat naria bis sholat 100. Panjang amat tuh kan. Ini mau dikira mau kagak. Iya tuh kan. Udah nurut aja. Jangan mau digoyang-goyang orang. Jangan mau. Nggak usah gitu. Jangan mau denger. Iya orang ibu mau subur kagak boleh sama dia. Ibu nurut aja. Susah lagi. Jangan. Nurutnya sama guru aja. Iya. Baca aja sholawat Muhammad. Iya, jangan tinggal, biar subur, biar berkah. Andai enggak kaya harta, kaya hati, itu bagus. Begitu. Amalin. Jadi kapan waktu mustajabnya baca ratib? Saya mau mengikuti Muallim Safi Adami aja. Kata Muallim, kapan kita sempatnya? Sempatnya pagi. Sempatnya dohor, sempatnya asar. Tapi jangan geser dari waktu yang ada. Jangan geser dari waktu. Kata kita, gua bisanya pagi. Ya pagi aja terus. Iya, namanya iya. Gitu. Iya, begitu. Iya, sebentar, Ibu dengerin dulu. Dengerin. Jadi yang ininya nggak masuk ganti lagi sayanya. Ini dengerin dulu nih, dengerin. Kan lagi saya jelasin ini semuanya. Jadi kata Muallim Safi Adami, baca ratib itu sempatnya pagi, sempatnya dohor, sempatnya asar, sempatnya maghrib, sempatnya isya. Yang penting sehari sekali, jangan tinggal lagi jangan baca Fatihah langsung ayat kursi sampai kelar. Yang penting Fatihah jangan baca, itu aja. Ayat kursi aman Rasul terus, kulhu 3, falak, anas, terus doa. Habis anas langsung doa karena lagi men. Iya sebentar gitu, sebentar biar ngerti dulu, begitu. Sehingga kalau bisa sehari 2 kali ya bagus, begitu. Itulah disebut pagi sore. Kalau pengennya sekali, kalau bisa waktunya habis isya lebih bagus. Waktunya paling tinggi baca ratib itu sesudah adzan isya, walaupun belum sholat isya. Yang penting belum subuh, itu tertingginya baca ratib. Tapi kata Muallim, jangan terpaku itu. Kalau kemudian kita nggak bisa di jam itu, karena kan ada yang security, ada macam-macam manusia nih. Maka tiap orang berbeda, mana yang kita bisa, dan itu jangan diroba-roba. Ibu kata ibu, saya bisanya subuh. Pas subuh minggu diajak jogging di Air Petra, berhenti. Jangan. Itu namanya ibu nggak istiqomah namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah
Babu salatil jumu'ati, adapun ini yaitu bab menerangkan tentang hukum-hukum salat Jumat. La tajibul jumu'atu illa ala ahlil baladil mabniyati, tidak wajib salat Jumat kecuali atas penduduk negeri al-mabniyati yang berbangunan, walau bil jaridi, sekalipun yaitu dengan pelapah kurma, awil qasabi atau bambu. Idza kana fihim arba'una, apabila ada pada penduduk negeri itu 40 orang, minal muslimina, daripada orang Islam, adzukuri, laki-laki, al-akhrari, merdeka, al-baligina, yang baligh, al-uqala'i, yang berakal, al-mustautinina, yang berdomisili tetap, wasalimu minal amradi, dan mereka selamat daripada sakit penyakit-penyakit. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Ibu-ibu sekalian yang mulia, pertemuan ini menerangkan tentang sholat Jumat. Sebetulnya buat lakinya ibu-ibu. Kalau bukan ngaji saya nggak mau terangin. Kalau bukan ngaji ibu mau nggak wajib masalahnya. Tapi karena ngaji ilmu, jadi walaupun saya nggak panjangin yang mestinya saya harus panjangin, tapi saya tidak bakal panjang lebarkan paparannya karena bukan tidak manfaat, ilmu manfaat saja, tapi kurang buat ibu-ibu sebagai bahan ilmu saja. Jadi ibu-ibu ini sebelum saya terangin, kalau ngomongin sholat Jumat, jadi pernah sholat Jumat enggak? Enggak. Jadi kalau umroh enggak? Oh iya, jadi sholat Jumat juga. Tuh kan begitu. Di sini aja kagak. Di Mekah aja sholat Jumat. Justru di Mekah jauh lebih enggak. Orang di kampung aja kagak gitu. Ini laki-laki. Cuman kalau ditegur jangan marah gitu. Jadi Jumat ini ibu-ibu tuh kewajibannya 2 opsi. Boleh ibu sholat Jumat, boleh ibu sholat duhur. Kalau ibu sholat duhur berarti enggak sholat Jumat. Kalau ibu sholat Jumat enggak perlu sholat duhur. Boleh sesekali ke Istiqlal sholat Jumat, biar pernah di sini juga, biar diamalin ilmunya, jangan di Mekah doang. Begitu sholat Jumat. Jadi sehingga ini begitu, ibu-ibu ini karena ilmu ini kurang begitu penting buat ibu-ibu, mau pulang duluan boleh gitu. Iya, karena tapi kalau yang suaminya laki-laki jangan pulang, karena wajib bilangin juga. Atau bapaknya laki-laki jangan pulang juga. Atau anaknya ada yang laki-laki jangan pulang dulu, ngaji dulu tentang sholat Jumat. Jumat itu artinya perkumpulan. Secara bahasa arti Jumat itu perkumpulan. Begitu. Namun dalam terminologi agama, ya Jumat adalah nama hari dalam sepekan. Dalam seminggu ada hari namanya hari Jumat. Hari Jumat. Jumat itu adalah hari yang paling tinggi dari sepanjang hari dalam seminggu. Jadi Sayyidul Ayyam Yaumul Jumu'ah. Kata Nabi, hari yang paling tinggi adalah hari Jumat. Kenapa hari Jumat itu hari yang paling tinggi? Nabi Adam dicipta oleh Allah hari Jumat. Begitu. Hari Jumat. Hatta ama Idul Fitri, Idul Adha masih tinggian hari
Hari Jumat. Hari Jumat. Jadi Nabi Adam dicipta hari Jumat. Nabi Adam dimasukin ke surga hari Jumat. Nabi Adam dikeluarkan dari surga hari Jumat. Nabi Adam diterima taubatnya sama Allah hari Jumat. Nabi Adam wafat hari Jumat. Jumat. Bahkan kiamat enggak bakalan terjadi kecuali kalau terjadi harinya Jumat. Kiamat. Besok dah. Itu begitu. Hari Jumat. Ini kan Kamis, bener enggak? Iya, Jumat. Jadi kalau ngomongin Jumat nih ada dua. Karena kita ngaji jadi saya harus terangin. Tapi saya janji nggak bakalan panjang neranginnya. Oleh karena kurang begitu penting lah buat ibu. Jadi kalau ngomongin Jumat ada dua. Ada adab sholat Jumat. Ada adab hari Jumat. Nah, materi yang adab hari Jumat ini adanya di bab ini. Mau tidak mau kita harus bedah. Karena ibu juga ngalamin hari Jumat. Ada adabnya. Keagungan hari Jumat itu diantaranya satu. Keagungan hari Jumat. Bila mana orang meninggal dunia Jumat, matinya hari Jumat atau malam Jumat, pastikan orang itu di kuburnya nggak disiksa. Nggak ketemu mungkar nakir. Karena mungkar nakirnya liburan. Kalau Jumat, Jumat. Jadi kata Nabi, man mata lailatal jumu'ati aw yaumaha amina min adzabil qabri. Siapa orang muslim matinya malam Jumat atau siang Jumat, itu pastikan kagak ngalamin di kuburnya disiksa. Enggak. Kalau mati Jumat, enggak bakalan ditanya mungkar nakir. Tandanya orang itu mati husnul khotimah. Kalau mati Jumat, janjinya muslim. Matinya Jumat, itu enak. Jadi di kubur enggak disiksa, enggak. Ditanya aja sama mungkar nakir, enggak. Begitu. Sama mungkar nakir enggak ditanya. Jadi ibu pengen enggak di kuburnya enggak ditanya sama mungkar nakir? Pengen enggak? Besok. Lah belum siap. Emang apa belum siap? Amalnya belum banyak. Kenapa enggak banyak beramal? Demennya ngerumpi, ngapain? Begitu. Ini kalau begitu taubat dong. Begitu. Iya. Gitu. Iya. Jadi mati itu, nih saya dongengin mati. Mati itu enak. Mati itu enak. Gitu. Hah? Udah. Ada di kitabnya. Beneran. Nih saya dongengin. Mati enak. Biar ngerubah mindset ibu. Tapi saya ngomongin gara-gara mati Jumat. Jadi ngomongin mati. Saya dongengin dulu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala kata Nabi, ini Nabi dalam hadis yang sahih, inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin. Gitu. Sesungguhnya Allah itu punya 100 rahmat. Ada 100. Wada'aha wahidatan ala ahlil ardi. Dikasih sama penduduk bumi, penduduk dunia satu. Satu rahmat doang nih di dunia nih. Satu doang. Yang dengan satu itu macan gak pernah nerkam anaknya. Macan. Ayam gak pernah mendel anaknya. Gara-gara ada rahmat Allah satu. Begitu. Biar ibu anaknya bengal tetap sayang. Karena ada satu rahmat itu. Satu.
Yang 99 ditaruh di akhirat. Kalau udah mati. 99 rahmat Allah simpen untuk di akhirat. Jadi di dunia tuh satu. Di akhirat 99. Jadi kalaulah ibu nih ditanya nih biar gampang. Ada orang bagi duit 1.000.000. Ada orang bagi duit 99 juta. Ibu milih mana? Saya mau tanya nih. Milih mana? Yang jujur nih. Milih mana? 99. Ibu pengen hidup, pengen mati? Ibu gimana? Pengen hidup, pengen mati? Di dunia berapa rahmatnya? Di akhirat? Dibagi di dunia 1.000.000. 1.000.000. Ada teman bagi 99 juta. Milih mana? Jadi milih hidup, milih mati. Nih, milih hidup, milih mati. Jadi saya mau tanya ibu nih, ama mati berani apa takut? Saya tanya yang jujur, berani apa takut? Takut. Yang takut tuh ama mati, mati enggak? Yang berani ama mati, mati enggak? Jadi ibu ini ama mati berani apa takut? Loh, berani apa takut? Takut mati juga. Berani? Lah, kenapa ibu enggak rubah mindsetnya biar berani? Kenapa? Ini gara-gara ada yang racunin nih. Begitu saya mau benerin racunnya nih, saya benerin. Begitu, saya benerin. Semalam saya habis kajian, saya jelasin sama orang-orang tentang Rasulullah SAW. Malam. Orang baru melotot semalam. Gitu. Saya mau rubah, saya dongengin yang semalam. Jadi orang tuh masuk surga nih, masuk surga. Itu orang kaya sama orang miskin. Duluan mana masuk surganya? Orang tuh, siapa yang ngajarin itu tuh? Bingung. Jadi masuk surga tuh duluan orang kaya, duluan orang miskin. Miskin, baik. Itu saya ikut sama ibu. Ikut sama ibu. Duluan orang miskin, baik. Ibu ini nih, ibu nih. Jawabnya yang jujur, belakang ini telinga saya ada kurang dengar masalahnya. Jadi yang kencang jawabannya. Jadi ibu nih pengennya masuk surganya duluan apa belakangan? Duluan. Jadi pengen kaya, pengen miskin? Pengen kaya, pengen miskin? Jadi pengen surganya dulu apa belakangan? Kagak nemu. Kagak nemu. Ini salah. Jadi saya mau benerin. Ini gara-gara siapa ini yang ceramah kayak begitu? Saya kagak ngerti. Ini ngaji ini biar pikirannya bener, kosong ini ilmunya, kosong ini. Ya. Kosongin dadanya kosong. Jadi yang kemarin-kemarin buang dulu. Biar saya ngisinya gampang. Nabi dulu. Nabi itu kira-kira orang kaya, orang miskin? Miskin. Baik. Saya mau dongengin. Nabi itu orang miskin. Saya mau dongengin. Dari ngikutin ibu aja saya ya. Ngikutin ibu. Saya nggak mau ikutin ilmu, ngikutin ibu. Saya dongengin. Nabi satu hari didatengin orang. Dia di kepala kampung dah gitu. Datang gitu. Kata dia, saya ini di kampung dihormati sama orang.
dihormati karena saya ini pimpinan Kristen. Dulunya gitu, sebelum Islam. Saya ini dihormati. Cuman gara-gara saya Islam, link usaha saya ditutup semuanya. Jadi miskin gitu. Jadi dia ngadu sama Nabi, bagi dong ya Rasulullah, bagi. Lalu nih biar ibu tahu nih, saya mau ngebenerin mindset. Lalu Nabi kasih dia, hadis yang sahih, kasih dia 100.000 ekor kambing. 100.000 ekor kambing kasih dia. Ampe dia bilang di kampungnya, ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan a'ta aman la yakhshal iqtar. Masyarakatku, ayo pada masuk Islam. Muhammad itu ngasih orang yang kagak takut miskin. 100.000 ekor. Wis kita pakai big sale. Harga murah. 1 ekor 1 juta. Berapa tuh dapat duitnya dia? Dibagi sama Nabi. Berapa? 100.000 ekor. Berapa? Hah? 100 juta? Hah? 1 M? Nih dengerin, ibu pakai HP dah, dihitung. Hitung pakai HP. Biar ibunya jangan salah jawab. Tulis di HP. 1 juta dikali 100.000 tulis. Iya, coba HP-nya mainin. Kan ada yang dagang nih. Biar ngerti. Lagi 1 juta doang nih. Iya, 1 juta kali 100.000. Berapa? Tuh, ngerti. 100. Nabi sedekah sama 1 orang 100 miliar. Nih saya mau dongeng nama ibu. Saya ulang pertanyaan saya. Nabi itu orang miskin, orang kaya? Biar ibu benar. Nabi itu orang miskin, orang kaya? Lah tadi bilang miskin. Iya, makanya saya mau benerin otaknya. Saya benerin. Begitu. Jadi Nabi itu orang miskin, orang kaya? Hah? Dari mana taunya? Hah? Hah? Tuh ngasih aja. Iya, 100.000 ekor, bukan 100 ekor, 100.000 ekor. Itu kalau 1 juta 100 miliar. Kalau 3 juta udah baca. Itu Nabi sedekah 1. Nih, saya cerita 2 aja, nggak banyak. 2, karena memang yang menang nomor 2 Pilpres juga. Nih, data-data agama. Nabi ngorban 100 ekor unta. Sekali motong. Sekali Idul Adha. 2 ekor dipotong sama tangan Nabi. 98 Ali bin Abi Thalib yang motong. 100 ekor. Nih yang ngaji nih. Pernah nggak ngorban? Nggak usah unta, kambing aja. 100 ekor. Pernah nggak? Hah? Belum. Gitu. Ada nggak rencana besok nih mau begitu? Oh nggak ada. Oh nggak ada. Itu Nabi itu orang kaya, orang miskin? Orang kaya, orang miskin? Nah, biar saya benerin otaknya. Begitu. Nabi orang kaya, orang miskin? Kaya, baik. Taruh di otak. Jadi orang kaya tuh sama orang miskin masuk surganya duluan mana? Hah? Baik. Hah? Yang masuk surga duluan orang miskin. Jadi nih ibu nih pengen masuk surga duluan apa belakangan? Saya mau tanya. Jawab aja. Duluan. Jadi pengen kaya, pengen miskin. Tipe gimana? Enggak ketemu. Apanya? Dari mana data itu?
Enggak ada hisab apa-apa. Itu kira-kira masjid itu yang bangun orang miskin, orang kaya? Yang nyantunin yatim tuh orang miskin, orang kaya? Orang kaya. Yang bantuin bangun pondok orang miskin, orang kaya? Jadi orang kaya belakangan apa duluan? Duluan. Siapa yang nyuci otak ibu-ibu? Itu nggak benar. Saya lagi benerin ini otaknya. Makanya bagaimana ibu? Kata ibu yang masuk surga duluan orang miskin. Tapi ketika saya tanya, ibu pengen masuk surga duluan? Mau. Tapi pengen miskin dan kaya? Nggak mau. Ini bagaimana? Itu berarti ada yang miring. Cuman nggak begini doang nih. Iya, ini malam saya dongengin orang ngangguk-ngangguk. Malam saya lagi ngerapin otak orang. Karena siapa itu yang naruh itu di otaknya? Saya nggak paham. Nggak paham. Jadi, nih ibu-ibu aja nih, yang ngaji nih. Kira-kira pengennya di hati, pengen kaya, pengen miskin. Kayaknya yang diam-diam nih pengen miskin. Manjur biasanya kalau di majlis tuh doain. Jadi pengen kaya, pengen miskin. Pengen kaya. Itu pengen kayanya dari mulut apa dari hati? Yang bener nih. Dari hati. Artinya serius apa canda pengen kayanya? Iya, bukan betul. Pengen kayanya serius apa canda? Serius. Bener pengen kaya? Baik. Pengen kaya. Saya mau tanya, udah kaya belum? Iya, saya nggak ngomongin alasan, ibu jawab aja dulu. Kan begitu. Saya tanya, nih ibu-ibu nih pengen kaya, pengen miskin. Itu pengen kayanya serius apa canda? Serius. Dari hati. Iya, pengen kaya bener. Udah kaya belum? Ya belum, mau pengen. Namanya pengen tuh belum. Iya. Baru pengen kaya jadi belum kaya. Nah, iya. Iya baik. Ini mau saya rapihin nih. Iya, dengerin, biar paham. Nih yang ngaji ini pengen kaya, pengen miskin? Pengen kaya. Serius apa canda? Serius. Dari hati? Pengen kaya? Baik. Udah kaya belum? Belum. Baik. Baru pengen. Baik. Ini saya mau ajarin. Karena ini ilmu dari Muallim Syafi'i Adrami. Ilmu ini. Supaya bisa paham, saudara. Nah, kita kan pengen kaya. Gitu, kita udah sholat duha. Udah sholat duha belum? Udah. Baca waqiah? Udah. Pengen apa tuh baca waqiah? Pengen kaya. Sholat duha pengen apa? Kaya. Baca ratib udah belum? Udah. Pengen apa tuh? Kaya. Gitu. Sholat Muhammad udah belum? Udah. Pengen kaya. Baik. Begitu. Maka yang Allah pandang nih bukan mulut, hati. Kata Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah enggak lihat muka, tapi yang dilihat hati. Jadi kalau ibu serius hatinya pengen kaya, mestinya dikasih kaya sama Allah. Kalau dari hati, saya khawatir dari mulut doang. Pengen kaya ini, khawatir dari mulut. Makanya saya tanya lagi, ibu ini serius dari hati pengen kayanya apa dari mulut? Hah? Dari hati apa dari mulut? Dari hati. Baik. Saya tes. Jadi hari Jumat, ini hari apa ini? Kamis. Jumat pagi-pagi rumah kita ada yang ngetok jam 7. Ibu nih, rumahnya ada yang ngetok jam 7. Tok. Assalamualaikum. Begitu pagi dia ngebagi duit sama ibu 5 juta. Nih ya dengerin dulu.
Dengerin dulu. Jadi kalau nggak ibu dengerin, jangan ngomong sama temennya. Ibu nggak bakal paham kalau ngobrol sama temennya. Perhatiin. Perhatiin. Jadi 5 juta. Ini orang bagi duit sama ibu, sama kita biar gampang. 5 juta. Teman kita SMP dulu. Katanya bagi. Habis bagi suruh duduk aja nggak mau. Nggak mau, kata dia, waktunya repot. Nanti aja, buru-buru. Selang sejam ada yang datang ke rumah kita, ngetok pintu, tok 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 tok. Waalaikumsalam, bawa mangkok, pengemis. Iya, peminta-minta. Nih, dari 2 orang, yang datang ke rumah kita. Ini kira-kira yang paling nyes aja di hati, yang paling seneng. Yang pertama apa yang kedua? Yang jujur. Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Kenapa yang pertama? Bagi duit berapa? 5 juta. Jadi yang paling senang di hati yang pertama. Kenapa? Bagi duit 5 juta. Berarti hati kita tuh senangnya dibagi apa berbagi? Ini yang jujur nih, yang jujur. Yang jawab aja, jawab. Iya nih, hati kita ini senangnya dibagi apa berbagi? Dibagi. Orang yang di hatinya pengen dibagi tuh sama dengan minta sama Allahnya, minta kaya, minta miskin. Yang jujur nih, sama dengannya, minta kaya, minta miskin. Orang yang di hatinya pengennya dibagi, sama dengan minta kaya, minta miskin. Itu kenapa sholat duha kurang manjur, baca waqiah kurang manjur, baca sholawat kurang manjur. Kenapa? Karena hatinya pengennya dikasih. Kalau hatinya pengennya dibagi sama dengan pengen miskin. Dan itu yang didengar sama Allah. Allah tuh lihatnya hati apa lihat mulut? Hati. Maka rubahlah hati itu. Belajar berbagi. Begitu, belajar. Begitu. Ini yang ngajarin saya ini Muallim Syafi'adami rahimahullah, moga kuburnya tambah terang guru. Ngerubah pola pikir hidup. Ini yang ngerubah pola pikir hidup. Begitu. Kayak begitu. Jadi orang kaya itu masuk surganya duluan. Sebab orang kaya ngamalin rukun Islam lengkap. Dia bisa berzakat, si miskin kagak. Dia bisa haji, si miskin kagak. Dia bisa umroh, si miskin kagak. Masa yang ibadahnya banyak kayak begitu surganya belakangan? Siapa ini yang nyuci otak ibu-ibu nih? Begitu. Gitu. Ibu kalau pengen miskin nggak usah baca wirid-wirid itu. Biar masuk surga duluan. Jadi dirubah. Pengennya apa? Kaya. Biar apa? Masuk surga duluan. Pengen kaya, pengen miskin? Biar apa? Baik. Iya. Nih benerin. Iya, baik. Gimana? Iya, makanya saya benerin ini. Iya, biar masuk surga duluan. Dari hati. Iya, Allah pandang hatinya. Bukan mulutnya. Makanya kalau saya ceritain kenapa saya ngedidik Gigi 2000, belajar berbagi. Belajar doang itu. Belajar. Biar nggak susah hidupnya. Beneran. Biar nggak susah. Jadi bagaimana? Kasihan banget tuh Budian Al-Mahri bangun masjid. Kuba emas. Masuk surganya belakangan. Kasihan amat. Kita yang agak bangun masjid duluan. Ini kebalik apakah ini ajaran? Kebalik.
Kebalik. Begitu. Ibu jangan nyontoh orang kaya yang agak benar, jangan. Jangan. Orang miskin juga yang masuk surga duluan, bukan karena miskinnya, karena ibadahnya. Orang kaya kagak tahajud karena repot ngurusin bisnis. Ibu tahajudnya sampai 100 rakaat, itulah yang menyebabkan masuk surga duluan, 100 rakaatnya itu, bukan miskinnya. Bukan. Gitu. Bukan. Orang Quran bilang Rabbana atina fid dunya sayyi'ah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, saya jadikan di dunia miskin, di akhirat kaya. Kagak. Memang begitu Qur'annya. Rabbana atina fid dunya. Lah iya, sukses. Fil akhirati, sukses. Jadi sukses di akhirat itu kudu sukses di dunia. Ini bener apa kagak ini? Coba belajar mikir. Gitu. Tuh yang nyantuni yatim sampai 1000 yatim tuh. Kira-kira orang miskin orang kaya? Masuk surganya belakangan apa duluan? Katanya belakangan orang kaya tadi. Gimana? Boleh. Mengapa dikatakan orang kaya itu masuk surganya belakangan? Karena perolehan harta itu bisa, itu kan ditanya dari mana dicari harta itu, kemana kan hartanya. Jadi itu menyebabkan dia itu belakangan, ditanya dulu. Itu yang diomongin hadis yang ibu cerita itu orang kaya yang kagak bener. Ngapa ibu nyontoh orang kaya yang kagak bener? Begitu. Ngapa enggak nyontoh orang kaya yang bener? Nyontohnya begitu. Nah, pertanyaannya kan berarti ibu membela bahwa masuk surga dulu untuk orang miskin, kan begitu. Jadi ibu nih kalau mau saya tanya, pengen miskin pengen kaya. Lah, bagaimana kagak ketemu? Antara pikiran sendiri aja bertabrakan. Nah, saya mau benerin ini. Saya bener, padahal kita ngaji ini bab Jumat sebetulnya. Bab Jumat, tapi saya ngajarin ini. Saya benerin konsep itu. Islam tuh ngajarin bab zakat. Itu mendidik muslim supaya miskin, supaya kaya. Islam mendidik haji supaya muslim nggak punya duit atau supaya muslim punya duit. Loh, bagaimana? Maka harapan itu perlu. Makanya ada doa Nabi, ya Allah hidupkan saya miskin. Ada nggak doa Nabi begitu? Pernah dengar nggak? Nabi doa, ya Allah hidupkan saya miskin. Ada nggak? Ada. Itu kira-kira minta miskin tuh Nabi miskin apa kaya? Kaya lah. Iya kaya lah. Masa orang miskin minta miskin, jeruk makan jeruk? Bener nggak? Iya. Gitu. Nah, begitu. Kayak begitu. Maksud saya bukan berarti miskin itu jelek, bukan. Jadi jangan kita bahasa kasarnya munafik gitu loh. Munafik. Apa tuh munafik? Iya. Kata kita yang masuk surga duluan orang miskin kata kita. Tapi ketika ditanya pengen masuk surga duluan apa belakangan pengen duluan, ditanya pengen kaya pengen miskin, kagak nemu. Bagaimana? Itu karena kita disuguhin sama cerita-cerita orang kaya yang gak benar. Itu Sayyidina Utsman bisa bantu karena kaya. Nyontohnya dong orang kaya yang benar-benar. Nyontohnya pengen jadi orang kaya benar. Jadi saya dididik oleh Muallim Safi. Ini ceritanya nih, kalimat yang keluar dari Muallim Safi Adami. Muallim, saya mau baca ratib apa? Ratib kata beliau kalau ratib atos itu minum, kalau ratib hadad makan.
Jadi ya karena saya malas, saya milihnya ratib haddad aja. Karena makan pasti dapat minum. Kalau minum, perlu makan. Jadi kalau udah baca ratib haddad, enggak baca ratib atos, enggak apa-apa. Tapi kalau baca ratib atos, kudu baca ratib haddad. Karena saya malas milihnya haddad. Begitu. Milihnya ratib haddad. Tuh begitu. Saya tanya, berapa kali baca ratibnya? Berapa kali gitu. Ini dengerin, ibu kan dongeng, jangan dikomentari kalau dongeng, pasti saya omelin. Orang dongeng mah kan saya ngobrol sama guru, ibu nggak perlu ngobrol. Begitu. Berapa kali malim baca ratibnya? Nggak perlu lama-lama. Nggak perlu lama-lama. Ini malim nih bahasanya. Jadi nggak usah lama-lama baca ratib mah. Jadi berapa kali? Sebatas pengen seneng aja. Tuh bahasa guru tuh. Sebatas pengen seneng. Saya diam, nggak nanya. Ini saya terjemah nih, karena ini nggak ada terusannya dari mulut guru, tapi terjemahnya ada. Maknanya kalau pengen senengnya seminggu, habis itu sengsara terus, berarti baca ratibnya seminggu. Kalau pengen senengnya sebulan, begitu, maka baca ratibnya sebulan aja, habis itu nggak usah baca, karena pengennya sengsara. Kira-kira ibu-ibu nih pengen senengnya seminggu apa sebulan? Hah? Seterusnya. Kalau seterusnya berarti baca ratibnya, iya seterusnya, begitu. Tuh begitu bahasanya tuh, bahasanya cantik gitu, bahasanya halus dalam. Tuh begitu. Kata beliau, baca ratib ini khasiatnya jadi orang kaya benar. Itu bahasanya. Bahasa malim nih. Baca ratib ini khasiatnya jadi orang kaya benar. Kalau kayanya nggak dikasih, kata malim, jadi orang benernya masih bagus. Kalau kayaknya nggak dikasih, jadi orang artinya miskin itu masih bagus. Tapi khasiat ratib ini, ratib haddad yang ibu pegang-pegang tuh, yang katanya dituduh palsu, itu jadi orang yang makmur bener, begitu. Makanya kalau pengen makmur jangan tinggal baca ratib, begitu. Rumusnya begitu. Rumusnya. Sampai saya dibagi sama guru itu. Dulu istri saya itu saya paksa awal-awal dulu. Saya kasih amalan-amalan guru, baca. Waqiah nih amalannya. Waqiah muallim sabedani. Nggak bakalan punya tuh waqiah fadilah. Kecuali harus jalur saya, karena yang dikasih saya doang sama guru. Ini amalin biar kamu subur. Waqiah fadilah. Itu ada waqiah fadilah, saya udah cetak banyak. Waqiah fadilah, bukan yasin fadilah doang. Itu guru yang ngajarin. Itu begitu. Jadi zikir intinya. Jadi maksud saya dongeng nih, kita jangan ampe minta sama ibu boleh minta subur, nggak apa-apa. Urusan dikasih subur mau urusan Allah. Begitu mati enak. Kan cerita mati awalnya. Begitu, mati itu Allah tuh kasih rahmat 100. Kan ini materi kita, realnya. Itu mau potongan doang tuh. 1 dikasih di dunia, 99 di akhirat. Ada orang bagi duit 1 juta sama 99 juta. Ibu milihnya yang mana? 99 juta. Jadi pengen hidup, pengen mati. Mati. Orang mati enak, rahmatnya banyak. Tuh begitu. 2, ini mati tuh enak. Biar ibu paham nih, jangan sampai diracunin ini. Kemarin saya terangin di Istiqomah tuh Pondok Pinang tuh, lagi ngaji bab ini masalah. Saya terangin panjang lebar, ngerubah mindset. Kenapa mati itu enak? Dunia ini negeri capek. Dunia ini negeri capek. Kita bener aja nih, bener masih aja difitnah, dijelekin tuh dunia. Kita bener aja salah, bener aja salah, bener.
Padahal kalau yang mitnah tuh mikir, duitnya dicolong kita kagak. Bener nggak? Gitu. Keluarganya dicolek kita kagak. Keluarganya ditonjok kita kagak. Begitu. Tapi ngapa begitu? Itu karena dia dengar dari orang yang jelek-jelekin. Salah dia. Gitu. Dunia itu capek. Bener aja salah. Kudu ibadah, kudu ngaji. Dohor begini nih, yang enak tidur. Gitu, bukan ngaji. Capek. Di dunia. Di akhirat itu istirahat. Enak. Di akhirat itu. Surga itu kerjanya main-main. Gak ada sholat, gak ada ngaji. Nggak ada. Sholat aja kagak. Ngaji kagak. Di akhirat. Gitu. Nggak ada. Orang jelek-jelekin nggak ada di akhirat. Di dunia ada. Jadi di dunia begitu. Jadi kira-kira ibu tuh pengen seneng, pengen susah. Pengen seneng. Jadi pengen hidup, pengen mati. Dia bingung dia. Pengen mati lah enak. Mati itu enak. Begitu, enak mati. Begitu. Loh, di dunia lihat HP, WA, sama lihat Quran banyak mana? Di dunia nambahin dosa. Kalau mati berhenti dari dosa. Ibu pengen nambahin dosa, pengen berhenti dari dosa. Pengen hidup, pengen mati. Mati itu enak nggak? Enak, istirahat dari dosa. Orang istirahat dari dosa kok. Gimana? Lu belum siap. Ini karena mindset yang nggak benar. Apanya? Hah? Cari amal soleh. Kalau benar cari amal soleh, mestinya Quran harus dibaca saban hari. Sallallahu Muhammad harus rajin saban hari. Bener nggak? Namanya cari amal. Bener nggak? Ratib saban hari. Begitu. Mau ngapa kita? Demennya kongres, kongko ora beres. Begitu. Yang kagak. Mau ngapain? Begitu. Jadi mati hari Jumat itu di kuburnya kagak disiksa. Enak. Pengen mati enak nggak? Pengen mati enak nggak? Nanti malam. Malam apa? Jumat. Minta sama Allah, maksud saya minta. Ya Allah matikan saya di hari Jumat. Gitu. Pernah nggak ngomong begitu? Enggak. Rubah. Minta. Iya, lu bagaimana kagak minta? Nih Sayyidina Umar bin Khattab saya dongengin. Biar paham. Nih biar paham. Ibu jangan ngobrol sama temennya, kemari dulu biar otaknya bisa diisi ilmu. Begitu. Sayyidina Umar bilang, "Ya Allah," kalau Sayyidina Umar nih, "aku ini matikan dalam keadaan syahid." Keadaan syahid. Itu Sayyidina Umar. Mintanya begitu mulu. Kata orang-orang yang kagak aja, perang kagak. Begitu. Karena Sayyidina Umar mintanya itu, ala kulli hal wafatnya lagi mau sholat subuh dibunuh orang. Syahid sesuai permintaan. Minta. Jadi ibu minta aja sama Allah, ya Allah kalau saya matikan hari Jumat. Emang begitu. Nabi tuh saban hari doanya begini nih, doa Nabi saban hari. Nih, doanya panjang ya, tapi saya potong pada bagian ujung karena pada materi ini aja. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Tuhan, kalau saya dikasih hidup, saya minta hidup saya punya nilai kebaikan yang banyak. Kalau bakal hidup saya ini timbang nambah dosa, matiin saja saya untuk istirahat dari dosa. Begitu. Nabi, itu Nabi loh. Itu begitu. Jadi ibu jangan minta miskin. Ibu bisa umroh saban tahun. Ibu bisa ziarah ke wali-wali 3 negara. Lah kalau kagak punya duit dari mana? Hah? Apanya? Yang ngajak sih banyak, yang ngongkosin yang kagak ada. Benar nggak? Udah percaya aja, udah dengerin ini nih, denger.
Maka baca solawat saban hari, baca solawat saban hari. Pokoknya dibagi 3, sehari 3.100, paling rendah 5.000 nomor 2, 10.000 nomor 3, yang tertingginya, kan begitu. Kalau 100 habis sholat itu, Salam Muhammad 100, namanya biar simpatisan. Tahu simpatisan? Belum anggota. Belum. Nih mau saya ceritain, tingkatan baca sholawat itu ada 3. Pertama tingkat dasar. Tingkat dasar tuh bila sehari 3.100. Bila sehari 3.000, sehari semalam 3.100. Itu tingkat dasar. Menengah 5.000. SMP kalau sekolah. SMA tingkat atas 10.000 ke atas. Makanya kita tanya, ibu-ibu ini kira-kira kelasnya SMA, SMP apa SD? PAUD. Ya berarti 100 kelasnya PAUD tuh. Maka jangan kurang dari 3.100 dalam sehari. Salam Muhammad pendek gitu. Jangan kurang hidupnya, jangan. Nabi itu ajarin sahabat enggak boleh susah. Nabi beneran banyak tuh loh amalan-amalan Rasulullah. Sampai Ibnu Mas'ud dibilang begini nih. Ibnu Mas'ud waktu mau wafatnya, kebun dia 5 hektar, kebun kurma buat masjid. Ibnu Mas'ud buat masjid. Sampai Ibnu Abbas bingung. Ibnu Abbas, gila lu Ibnu Mas'ud gitu sama temennya. Anak-anak lu mau dikasih apa gitu. Dia mau jajak ngomong, anak lu dikasih apa? Kata Ibnu Mas'ud, udah gua bagi Ibnu Abbas, udah gua bagi. Yang lebih dari itu, lebih dari 5 hektar. Gitu. Oh, ya udah dah kalau udah dibagi. Jadi pas Ibnu Mas'ud mati, anaknya dikumpulin sama Ibnu Abbas. Bentar dulu, kumpul, gua mau nanya. Kata Ibnu Abbas. Nanya apa? Kata anak-anaknya. Baba lu ngomong begini, lu nih dibagi sama babanya lebih dari 5 hektar. Dibagi apa? Sama baba lu pada. Jadi baba sebelum wafat bilang, ini amalan Rasulullah jangan ditinggal. Kata Nabi, ini Ibnu Mas'ud yang punya hadis nih. Siapa orang yang baca Waqiah saban malam, enggak bakal ngalamin susah seumur-umur. Jadi ini warisan buat lu. Enggak dikasih duit sama Ibnu Mas'ud anaknya. Kagak dibagi duit, hartanya buat masjid. Hartanya, tapi anaknya semuanya sukses. Kenapa? Percaya sama Rasulullah. Baca Waqiah saban malam. Enggak kayak kita, kalau dagangnya lagi menurun, mana itu Waqiah ya? Mana? Oke. Mana yang kayak begitu tuh ngaji juga orangnya lagi nih. Begitu loh. Begitu. Gitu. Enggak saban malam, enggak. Begitu. Artinya angin-anginan gitu, angin-anginan. Artinya yang kita mau maksud, Nabi tuh ngajarin subur sama umatnya. Enggak ada Nabi ngajarin sengsara, enggak ada. Enggak ada hadisnya Nabi ngajarin sengsara dan nyuruh sengsara. Enggak ada. Enggak ada Nabi. Sampai sahabat diomelin sama Nabi. Ada sahabat doanya begini, ditegur sama Rasulullah. Ya Allah, kalau nanti di akhirat saya masuk neraka disiksa, tolong siksaannya di dunia aja. Tolong saya siksa di dunia. Siksa aja ya Rabbi dunia. Bener-bener hidupnya miskin, susah, mumet. Begitu. Kata Nabi, salah kamu, jangan begitu, jangan. Allah mau baik. Baik. Ente minta subur aja. Jangan minta susah, jangan. Diajarin. Suruh baca la ilaha illallah al-malik walakul mubin 100. Itu buat apa Nabi ngajarin begitu? Biar umatnya susah? Bukan. Cuman masalahnya umatnya ini ogah mau zikir. Wiridnya nggak mau. Ibarat petani pengen panen kagak nanem. Orang apa namanya? Orang stres. Pengen dikasih subur, wiridnya ogah. Masa baca ratib nunggu hari Kamis, dohor, baru baca ratib? Begitu. Jangan. Sebenarnya. Biar subur. Begitu.
Nih keagungan hari Jumat satu keagungan hari Jumat nih. Kalau mati hari Jumat kagak disiksa di Nih apa hitungannya dari Kamis Asar? Siapa yang mati Kamis sampai Jumat menjelang maghrib, dari Kamis Asar dihitung malam Jumat dari Kamis Asar. Kalau udah ada Asar udah masuknya malam Jumat. Tuh orang tuh kalau meninggalnya begitu, pastikan kalau meninggalnya Jumat, biar dikata orangnya biasa-biasa saja, kayaknya ibadahnya nggak getol banget, tapi kalau matinya Jumat ya pasti punya amalan tinggi di mata Allah. Nggak bakalan nggak dia sampai dikasih kayak begitu. Tuh begitu. Pasti begitu tuh. Di mata Allahnya tuh. Ini keagungan Jumat. Keagungan Jumat. Jumat itu agung. Sampai wukuf aja kalau hari Jumat ganjarannya gede banget. Jumat tuh. Gara-gara Jumat. Ganjarannya gede banget. Kalau wukufnya hari Jumat. Orang kampung nyebutnya Haji Akbar gitu. Orang kampung. Jumat tuh. Agungnya luar biasa Jumat. Maka nanti di ujung bakal disuruh surat Kahfi segala macam. Kan udah saya bagi tuh wirid-wirid Jumat ada namanya. Itu begitu. Jadi Jumat itu agung. Yang kedua, Jumat ini agung, ada waktu mustajab. Waktu mustajab, manjur. Jumat tuh manjur banget. Di Jumat jam berapa? Ini yang nggak jelas, nggak dijelasin nama Allah. Nabi juga nggak jelasin. Ada yang bilang Kamis sore, ada yang bilang maghrib malam Jumat, ada yang bilang Isya malam Jumat, ada yang bilang subuh Jumat, ada yang bilang saat menjelang adzan Jumat, ada yang bilang saat khotib duduk antar dua khutbah. Ada yang bilang saat habis qomat sebelum takbir ihram. Ada yang bilang setelah sholat Jumat sampai asar. Ada yang bilang asar Jumat sampai maghribnya. Ini beda-beda yang dapat nih orang-orang soleh dulu. Ada waktu mustajab, intip itu, intip, manjur. Tapi yang terbanyak pendapatnya saat duduk antara dua khutbah. Itu pendapat yang paling banyak. Ibu nggak dapat bagian ini. Kan ibu nggak sholat Jumat ya kan? Begitu. Begitu. Saat duduk antara dua khutbah, saya bagi tuh dikir-dikirnya. Sebab saya nggak mau kawan-kawan majlis itu hidupnya susah, saya nggak mau. Beneran, nggak mau. Makanya jarang yang ngadu itu. Kalau ngadu susah, pasti saya omelin, nggak wirid berarti. Udah gitu, udah pasti, nggak wirid. Udah begitu aja. Suruh dikir nggak mau. Padahal dikir udah dibagi. Kan dibagi itu bukan untuk diamalkan semua, mana yang cocok di kita, yang pas waktunya. Kan beda-beda antara kita. Ini keagungan Jumat. Kalau mati Jumat dikubur kagak disiksa, enak. Kalau nggak ditanya mungkar nakir, itu maknanya masuk surganya duluan yang matinya Jumat. Tuh enak, enak itu. Mati Jumat itu. Jadi minta sama Allah, ya Rabb, kalau saya mati. Ada yang matinya minta di Mekah, orang-orang dulu tuh. Karena nggak ngalamin disiksa kalau mati di Madinah tuh enggak. Sampai kayak begitu. Sebuah keberuntungan. Minta mati di Mekah aja nggak mati juga. Yang takut mati, mati juga ujungnya. Jadi bukan diberani dan takutnya. Itu udah biasa. Di mana ada permulaan ada akhirat. Di mana hidup ada mati. Jadi nggak perlu ada takut-takut sama mati, biasa aja. Mau ngapa kita mati? Takut mati. Begitu. Orang takut aja mati juga. Begitu. Berani mati, ya mati juga. Kita minta mati juga kalau belum waktunya nggak bakalan mati juga, nggak bakalan. Sebagaimana ibu takut mati kalau udah waktunya mati juga. Jadi nggak ada hubungan sama takut sama berani. Jadi buang itu takut sama berani. Begitu maksud saya. Nggak ada hubungan. Manfaatin aja hidup ini sebaik-baiknya. Begitu. Jumat berkah Jumat. Jumat itu orang baru dianggap ngagungin Jumat bila kita di Jumat itu baca sholawat paling dikit 300. Itu disebut hormat sama Jumat. Makanya saya tuh ngelatih doang. Ngelatih 100 buat gitu doang. Buat latihan doang. Makanya saya bilang simpatisan. Simpatisan itu belum anggota. Gitu.
gitu, belum anggota. Ibu kalau pengen anggota selawatnya jangan 300 gitu, begitu, jangan pokoknya amalan dohor la ilaha illallah al malikul lakul mubin sampai asar 100, lagi men gak apa-apa, asar la haula wala quwata illa billahil latifir razaq 100, maghrib rabbik filiyadiyat wastaghfirullah tubu ilaihi terserah, isya hasbunallah ni'mal wakil 100, subuh subhanallah bihamdi sumadin mastaghfirullah. Ini biar kita nggak puyang hidupnya, nggak puyang beneran, biar nggak puyang hidupnya, nggak puyang, begitu. Jadi tinggal ibu baca aja, zikir, begitu, biar jangan bingung hidupnya, jangan bingung hidupnya. Dengan ibu mohon maaf minta kaya Allah, ya belum tentu dikasih, belum tentu, bisa aja dikasihnya kaya hati, tapi ibu jangan minta miskin, jangan. Alasan pengen masuk surga duluan, jangan. Dari mana? Begitu. Nggak ada, ujungnya mancing mulu, kan orang nganggur ya. Begitu ujungnya. Jadi harus ada kegiatan yang padat, apa kayak diisi yang bagus, yang manfaat. Niatin ibu pengen berbagi, pengen nyantuni yatim, pengen bangun masjid kayak Ibu Dian Al-Mahri, kan begitu niatnya. Pengen ziarah ke Rasulullah, enggak apa-apa. Ibu duitnya banyak mau saban bulan kayak ziarah ke Rasulullah, enggak apa-apa. Jangan takut orang katamu ngapain itu umroh mulu saban bulan duitnya. Iya duitnya, kecuali duit kita, duit dia kita omel-omelin. Begitu, salah apa dia? Bener nggak? Loh, duit dia. Kita nggak terima lah, siapa kita? Ini nggak bener ini. Terserah dia, duitnya banyak dia, ya biarin aja. Dia, malah kita bagus. Ngapa orang yang umroh saban bulan kita omelin, orang yang ke Bali saban bulan nggak kita omelin? Kan miring kita. Nah, begitu. Ngapain? Ini karena mindset yang keliru. Di dunia ibu sedekah nyantun yatim 1000, orang kata ria. Itu dunia, capek. Salah mulu. Dunia. Enakan mati nggak bakal dikata gitu. Begitu, tenang. Begitu. Maka bergaul tuh yang paling enak sama orang tanah kusir, beneran. Orang tanah kusir tuh nggak ada yang jelek-jelekin barang tuh, nggak ada. Apa? Enggak ada yang ngusil ya. Oh diam semua betul. Iya. Gitu. Iya cakep. Gitu. Makanya bergaul sama orang tanah kusir. Begitu. Nah ini kan orang tanah kusir juga kan? Oh bukan, Limun Raya dia. Begitu. Kalau saya tinggal di IKPN, bukan di IKN. Itu IKPN, bukan di IKN. Begitu. Iya. IKPN. Begitu. Jadi saudara, Jumat itu agung. Dah saya mau cerita Jumat dulu. Ntar besok sholat Jumat kita dongengin. Jadi Nabi orang kaya orang miskin? Orang kaya. Jadi pengen kaya pengen miskin? Ah iya baik. Ibadah yang benar, doain anak-anaknya bersubur. Zikir itu ibu karena udah senja bisa anak-anaknya bakal subur, itu urusan Allah. Yang penting ibu jangan tinggal ibadah ya. Jangan tinggal ibadah. Ibadah yang paling tinggi di akhir zaman adalah baca sholawat. Udah paling tinggi, nggak ada lagi. Paling tinggi. Udah apa aja yang bisa. Begitu yang bisa. Kalau ibu jangan protes saya, sebab yang protes saya banyak saya ajarin amalannya. Ngapain baca sholawat Muhammad? Nggak ada Sayyidina, nggak ada wala Ali, nggak ada ini. Ya udah kalau ibu nggak mau itu, ibu baca sholawat Naria bis sholat 100. Panjang amat tuh kan? Ini mau dikira mau kagak? Iya tuh kan? Udah nurut aja. Jangan mau digoyang-goyang orang, jangan mau, nggak usah gitu, jangan mau denger. Iya orang ibu mau subur kagak boleh sama dia, ibu nurut aja, susah lagi, jangan. Nurutnya sama guru aja. Iya,
Baca aja Shallallahu Muhammad. Iya, jangan tinggal, biar subur, biar berkah. Andai enggak kaya harta, kaya hati, itu bagus. Begitu. Amalin. Dah segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya silakan, baik gitu. Iya, boleh. Gitu. Kapan sih waktu mustajab baca ratib itu? Saya selama ini bacanya pagi kalau kan pagi sore itu ya. Tapi saya nggak bisa melakukan pagi itu baru. Jadi kapan waktu mustajabnya baca ratib? Saya mau mengikuti Muallim Safi Adami aja. Kata Muallim, kapan kita sempatnya? Sempatnya pagi. Sempatnya dohor, sempatnya asar, tapi jangan geser dari waktu yang ada. Jangan geser dari waktu. Kata kita, gua bisanya pagi. Ya pagi aja terus. Iya, namanya iya. Gitu. Iya, begitu. Iya, sebentar, Ibu dengerin dulu. Dengerin. Jadi yang ininya nggak masuk, ganti lagi sayanya. Ini dengerin dulu nih, dengerin. Kan lagi saya jelasin ini semuanya. Jadi kata Muallim Safi Adami, baca ratib itu sempatnya. Sempatnya pagi, sempatnya dohor, sempatnya asar, sempatnya maghrib, sempatnya isya. Yang penting sehari sekali jangan tinggal. Lagi jangan baca Fatihah, langsung ayat kursi sampai kelar. Yang penting Fatihah jangan baca. Itu aja. Ayat kursi, amanah Rasul, terus kulhu 3, falak, anas, terus doa. Habis anas langsung doa karena lagi men. Iya, sebentar gitu, sebentar biar ngerti dulu, begitu. Sehingga kalau bisa sehari 2 kali ya bagus, begitu. Itulah disebut pagi sore. Kalau pengennya sekali, kalau bisa waktunya habis isya lebih bagus. Waktunya paling tinggi baca ratib itu sesudah adzan isya, walaupun belum sholat isya. Yang penting belum subuh. Itu tertingginya baca ratib. Tapi kata Muallim, jangan terpaku itu. Kalau kemudian kita nggak bisa di jam itu, karena kan ada yang security, ada macam-macam manusia nih. Maka tiap orang berbeda, mana yang kita bisa, dan itu jangan diroba-roba. Ibu kata ibu, saya bisanya subuh, pas subuh minggu diajak jogging di Air Petra, berhenti, jangan. Itu namanya ibu nggak istiqomah namanya. Ibu yang bisanya kapan, itulah yang harus dijalanin. Kurang lebih demikian, Allah alam. Ya, yang kedua, ketika saya bercerita tentang ratib ibadah, kan yang paling disuruh sholawat. Emang kan ratib ibadah karangan. Kenapa nggak sholawat aja? Kan ada sholawatnya di dalamnya itu. Iya, baca aja sholawatnya itu 3.000. Kan nggak apa-apa. Jangan 3 kali, nggak apa-apa. Itu ratib itu ada sholawatnya di dalamnya. Quran ada, ayat kursi. Begitu. Kulhu ada. Semuanya ada, begitu. Jadi kita bukan pakai kan mau baca mau kagak, begitu. Iya. Begitu. Itu mah alasan yang dibuat-buat orang pengen kagak baca. Ada aja gitu. Alasannya banyak. Ujungnya mah sholawat kagak, ratib kagak juga. Ujungnya. Yang ketiga, saya minta hadis yang kalau bunda hadis. oh baik. Iya baik. Man mata lailatal jumu'ati aw yaumaha amina min adzabil qabri. Begitu hadisnya. Amina min adzabil qabri. Iya baik. Iya Bu. Iya baik Bunda. Kalau bundanya bisa kayak dalail itu, Bunda sempatnya kapan? Ini mohon maaf, pesan saya kalau dalail ya. Kalau dalail ndak usah Bunda kayak yang di YouTube. Artinya bacanya nggak usah kayak begitu, nggak usah. Allahumma sholli, nggak usah. Kecuali bundanya bikin jamaah dalailan, karena harus kayak begitu. Karena harus menyamakan irama. Begitu. Kalau sendiri percis kayak baca Quran aja.
Jadi kalau bunda kayak baca Quran itu dalail cuman 20 menit paling lama perharinya itu. Kalau bacanya kayak baca Quran paling lama, malah mohon maaf dalam sebuku itu sejam 35 menit. Sejam 35 menit, artinya sejam setengah sebuku. Itu kalau kita bacanya biasa aja. Itu begitu. Artinya jangan bacanya kayak di YouTube yang rame-rame, enggak. Biasa aja kayak ngedres Quran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Baik. Ya sebentar bunda itu dulu ya. Ibu boleh bertanya nanti. Jadi gini. Lebih baik ada bertanya itu, perhatiin. Orang yang nanya dia harus paham. Kalau ibu pengen paham, itu ibu nih kalau mau saya ceritain, keuntungan orang bertanya itu dapat ganjarannya sebanyak yang ngaji. Dia gedenya segede gunung. Orang yang bertanya. Karena ibu aja tuh mulai paham. Gara-gara orang nanya mau ogah. Kenapa ogah? Karena ada nafsu. Gua takut dikata bodoh. Makanya nggak mau nanya. Tapi orang nanya, oh begitu. Gitu. Karena dia ogah mau nanya. Makanya harus bersyukur orang bertanya. Ntar tuntasin dulu ibu ini. Ibu boleh bertanya. Semuanya saya kasih waktu. Ajang ini. Silakan. Bisa. Yang penting betul bunda. Jadi dicicil saja. Dicicil. Nih kalau bundanya waktunya sempit. Nih kan ada dalail yang dikecilin tamu Baha. Jadi dalail itu yang paling pokok nih ada 5 rumusnya. Teman sayanya lupa nih halaman-halamannya ya. Halamannya. Yang pertama pembukaan. Mungkin antara tuh halaman berapa itu ya? 65 apa berapa itu pertamanya ada pembukaan tuh. Sampai 79. Pokoknya ujungnya sampai 79 itu pembukaan. Kedua, rumus harian itu halaman 80. Gitu. Artinya rumus harian ngikuti hari apa itu. Kalau ngomong hari, siang bisa malam. Ketiga, doa dalail. Keempat, doa penutup dalail. Kalau solawat enggak dibaca enggak apa-apa. Yang qasidah itu. Enggak juga enggak apa-apa. Ya, itu sebetulnya amalan murah rezeki semuanya intinya mah. Tapi itu enggak dibaca enggak apa-apa. Begitu. Karena sayanya dapat begitu, jadi enggak boleh saya buang amalan itu. Begitu aja. Tapi itu begitu. Jadi dalailnya doang. Setelah dalail, doa khatam dalail, doa penutup. Ya itu aja. Iya sama-sama bunda. Baik bunda kita ini. Gimana Waziza? Meneruskan sih memang nyambung sama. Nah, iya baik. Cuman maksud saya kan kalau hari Senin itu banyak banget. Iya, karena hari gembira. Jadi saya ceritain dulu. Senin tuh hari lahirnya Rasul. Kalau ibu lagi seneng, pengennya sebentar apa lama? Iya, karena seneng Nabi Muhammad lahir lama bacanya. Begitu penyebabnya. Karena seneng lahirnya Nabi. Senin. Diangsur. Iya. Enggak, dengerin. Kalau saya bacanya 1 jam 35 menit 1 buku. Sebuku tuh kalau saya kan ada 3 itu di susunannya. Ada yang sehari sekali, ada yang seminggu hatam, ada sehari hatam, ada 3 hari hatam, ada 4 hari hatam. Yang umum itu seminggu hatam. Itulah yang kita ajarkan kepada banyak orang. Yang seminggu hatam, tapi tiap hari doa dalail, doa penutup. Setiap kelar bacaan harian doa dalail, doa penutup. Paling lama 3 tahun nyampe Rasulullah. Kalau baca dalail paling lama. Karena memang begitu. Dan majelis ini selalu mendorong jamaahnya itu biar nyampe ke Rasulullah. Sebab saya minta sama Allah itu jangan sampai jamaah majelis kami ya Rabb wafat sebelum ziarah ke Nabi Muhammad. Itu minta kita. Maka habis sholat baca sallallahu Muhammad 100 doanya minta ziarah ke Rasulullah. Begitu. Dalail pun sama. Habis sholat Allahumma yassir alaina ziyaratal Makkah wal Madinah. Itu minta duit itu. Nggak mungkin bisa ke sono kalau nggak punya duit. Benar nggak? Baca dalail wa yassir alaina ziyarat haramika wa harami sallallahu alaihi wasallam min qabli an tumitana. Anterin saya ke Rasulullah sebelum saya wafat. Itu begitu. Dalail. 3 ratib. Allahumma balighna baligh ahlana wa auladana.
ila zirati baitillah wa rasulillah biaqi adarati basaibi. Ya Allah, antarin saya, istri saya, anak-anak saya ke Rasulullah, ke Baitullah. Allah ijabah. Anak-anak saya udah ziarah ke Rasulullah semuanya. Anda udah kali begitu. Karena itu dalail. Minta yang serius. Jadi dalail itu minta kesuburan. Baca ratib itu minta kesuburan. Baca Shallallahu Muhammad minta kesuburan. Jadi jangan takut. Minta jangan. Minta subur sama Allah. Minta. Jangan takut. Jangan. Minta subur sama Allah. Minta subur. Dan itu adalah amalannya. Kita bagi semuanya. Enggak ada yang saya umpetin, ini yang saya udah uji coba, saya kasih semuanya. Artinya dari amalan ini mesti hasil, saya sebarin. Itu begitu. Dan maknanya kalau disabarin amalan, ibu print. Jadiin buku clipping. Nanti bakal hilang kalau enggak. Ibu clipping. Suatu saat manfaat. Begitu. Enggak mesti kamu dan ibu goyang dengan amalan ada begini, ada begitu, enggak usah goyang. Karena saya ini jiwanya kalau ada 10 teman majelis itu datang dengan keluhan yang sama, pasti bakal saya nge-share amalan. Enggak bakalan saya nge-share amalan. Ini rumus saya, ibu kalau pengen tahu saya. Rumus saya kalau saya sampai nyebar amalan di grup-grup WA itu kalau sudah 10 orang keluhannya sama. Daripada bakal datang lagi urusannya begini-begini juga, pegel saya ngurusinnya. Nah, gua bagi aja tuh, begitu. Itu kurang lebih begitu. Paling yang ngerapin Ustaz Baha gitu. Saudara rapin gitu. Itu begitu. Itu kayak begitu. Kayak sekarang nih, saya betul-betul pesan sama ibu ya, bantuin saya. Bukan saya sih sebetulnya, bantuin negeri lah. Ini kan ujian kisruh ini, nasib nih, sama nasab. Bener nggak? Urusan nasab nggak berhenti-berhenti. Capek begitu. Maka supaya nolongin ini biar nggak ribut, nggak rusak, maka saya ajarin baca ratib ibadatnya, Fatihahnya 4 kali sampai akhir Oktober 4 kali, ayat kursinya 33 begitu. Ayat kursinya tuh 33 udah saya bagi itu. Terus kulhunya 11, al-falaknya 3, anasnya 7. Ini untuk bantuin bantuin nih supaya enggak kaum muslimin nyela-nyela cucunya Rasulullah. Sian kita, hancur ibadah kita. Kita nolongin orang tujuannya, nolongin orang. Gitu. Kalau ibu enggak mau kayak begitu nih, ada 2 cara sebetulnya. Karena ini cara yang paling bagus. Cara kedua, ibu aslahallahu umurul muslimin sarafal mu'did, itu ibu baca 1000 kali. Daripada 1000 kali capek, udah kayak begitu aja. Begitu. Ini kita bantuin. Yang kedua nih, bantuin negeri kita ini. Dari Sabang sampai Merauke ini karena mau pilkada serentak, kita minta sama Allah supaya yang jadi gubernur, yang jadi bupati, semuanya punya pikiran sayang sama masyarakatnya. Mau di provinsi mana aja. Begitu. Supaya ini negeri ini bagus gitu loh. Jadi kita itu doain warga kita. Tidak lebih dari itu. Gitu. Yang ketiga ya, mohon maaf ya, doain kita Palestina. Ini aja. Karena sampai Oktober, biar kita ini sebelum Oktober udah rapi. Jangan gunjang-ganjing mulu mencela cucunya Rasulullah, mencela ini, mencela itu, rusak kita. Supaya kita jangan sampai rusak, Andai ada pilkada di daerah-daerah di mana ini di Indonesia ini enggak terjadi ribut yang besar. Repot. Saya kasihan nama kita punya negeri. Umurnya udah 79 tahun, udah sakit-sakitan negeri. Beneran. Ini ribut mulu, ini lagi demo ini hari ini aja. Di mana-mana lagi demo. Saya emang repot. Bagaimana tidak repot? Ketika MK itu memutuskan yang pertama disetujui, yang sekarang kagak. Berubah-berubah. Ini enggak rapi. Maka oleh karena itu biar tidak terjadi pertumpahan darah sesama anak negeri, yang urusan nasab enggak pertumpahan darah sesama muslim, yuk kita bantuin sama-sama. Kita punya negeri. Majelis ini harus punya perhatian sama negara. Begitu. Kita enggak minta duit sama negara, enggak.
Kita nggak minta rekening apa proposal sama negara, nggak majelis ini, tapi kita berkontribusi. Gausul ibad itu nolongin orang. Jadi biar kita bisa nolongin orang-orang. Tuh begitu. Tolongin Sian begitu. Sian. Kayak pemilu besok terserah ibu mau milih siapa. Begitu pilkada besok itu urusannya. Kita tidak maksa-maksa orang dari dulu. Kita memberi kebebasan kepada semua jamaah majelis, karena ini majelis bukan majelis politik, majelis pure agama. Jadi sehingga tapi kita jangan sampai ribut siapa aja yang jadi. Jangan sampai ribut, kasihan gitu, kasihan begitu ribut. Ini kasihan sekarang nih kayak PKS lagi dicela sama semua masyarakat. Begitu ngapa sih begitu? Kan kasihan kayak begitu. Sampai dikata-katain ini kayaknya pendukung keluarga Solo. Begitu. PKS begitu. Dikata begitu kan kasihan. Biar kita nggak ribut masyarakat ini. Nah, majelis kita ini majelis yang ngademin semuanya begitu. Jadi sehingga kita ajak semuanya bantuin dah masyarakat, kasihan. Ini jangan sampai kalau ribut mulu ini kita nggak bakal maju-maju negeri kita. Kalau bakal ribut mulu kasihan negeri kita. Ini dari Sabang sampai Merauke pada menjerit ini ngadepin kayak begini nih. Jangan sampai negeri kita bubar. Gitu. Bantuin doa 3 bulan aja kalau bahasa saya tuh. 3 bulan. Nanti juga manfaatnya buat diri kita banyak gitu, buat teman-teman majelis banyak. Kasihan saya sama negeri. Hancur kita bakalnya negerinya kalau enggak. Udah puyeng begitu. Sian begitu. Pohon jati aja, pohon jati hancur juga sama tukang kayu. Apalagi pohon beringin. Bener enggak? Begitu. Repot begitu. Repot ngadepin tukang kayu. Begitu tuh. Bisa dibikin mebel. Begitu. Pusing gitu. Jadi karena biar kita nggak ribut aja ya masyarakat. Saya mau tidak lebih dari itu. Kurang lebih demikian, wallahu alam. Dah doa dah. Ayo sebelumnya ada ini. Ada infak nih dari hamba Allah, minta didoakan anaknya Maharani, mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat, jadi muslimah yang solehah, anak yang taat sama ayah bundanya, nurut sama Allah dan Rasulnya. Allah kabul hajat dunia hajat akhiratnya. Al-Fatihah.